Siapa penguasa tabungan di Indonesia sekarang, saat ini? Mari kita cek, kita bedah tabungan atau uang simpanan yang ada di bank. Bukan apa-apa. Ini soal ketimpangan tabungan yang sangat lebar. Bayangkan, per September 2023, total dana simpanan yang tersimpan di perbankan Indonesia ada sekitar 8.200 triliun rupiah dari 535 juta rekening. Yang saya maksud dengan tabungan adalah simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Supaya enak, kita sebut sajalah tabungan. Simpanan ini, khususnya tabungan, adalah dana likuid yang setiap saat bisa dicairkan. Nah, dari total tabungan yang sekitar 8.200 triliun itu per September 2023, 52%-nya adalah milik rekening dengan tabungan yang isi rata-ratanya di atas 5 miliar rupiah. Yang kaya makin kaya, sementara yang pas-pasan susah gemuk, bahkan nilai simpanan atau tabungannya sempat menyusut. Belum lama kejadiannya, yaitu pada April 2023. Nilai tabungannya menyusut 0,85% dibandingkan April tahun 2022. Data ini sumbernya dari Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Ini lembaga pemerintah yang mengganti tabungan kita kalau banknya, misalnya, banknya tutup karena bangkrut. Tapi tentu dengan batas nominal tertentu sesuai ketentuan LPS. Misalnya setiap rekening maksimal 2 miliar atau bunga tabungannya maksimal sesuai ketentuan LPS yaitu 4,25% per tahun. Kalau lebih dari yang ditentukan, ya siap-siap aja gigit jari kalau banknya tutup. Nah, kembali ke soal simpanan atau tabungan di perbankan nasional yang sekitar 8.200 triliun rupiah per September 2023. Siapa pemilik mayoritasnya? Mengacu pada jumlah rekening, ternyata sebagian besar yang punya hanya 0,02% atau cuma 133.000 rekening. Mereka ini menguasai duit tabungan atau simpanan di bank sekitar 4.331 triliun rupiah atau 52% dari total tabungan yang jumlahnya 8.203 triliun rupiah. Kalau asumsinya setiap orang punya 2 rekening bank saja, berarti hanya sekitar 66.000 orang. Itulah yang menguasai lebih dari separuh uang simpanan masyarakat yang ada di bank atau yang biasa kita sebut dengan dana pihak ketiga. Tiap tahun, penambahan duit orang-orang tajir melintir ini juga menakjubkan. Rata-rata naiknya sekitar 13,5% per tahun. Jauh di atas inflasi atau laju kenaikan harga barang dan jasa di Indonesia yang sekitar 3-4% saja. Biasanya kan, kalau nominalnya udah besar, tumbuhnya ya kecil. Sebab nilainya kan tetap lebih besar dari tabungan yang cilik walaupun tumbuhnya tinggi. Kayak ekonomi Indonesia lah dibandingkan dengan Amerika atau Cina gitu. Contohnya nih, kalau duit 100 juta tumbuh 10%, berarti tambahannya 10 juta rupiah. Kemudian jadi 110 juta. Nah, kalau duit 10 juta tumbuhnya besar 50%, kan tambahannya cuma 5 juta, sehingga jadi 15 juta. Nah, untuk kasus simpanan ini, faktanya memang berbeda. Yang simpanannya gemuk di bank, tumbuhnya tinggi, yaitu 13,5% per tahun, rata-rata, sementara yang simpanannya pas-pasan, yaitu di bawah 100 juta, tumbuhnya hanya 4,2% per tahun. Ini data 5 tahun terakhir, dari 2018 sampai 2023. Dari sisi nominal atau isi rekening, pastinya begini. Pada September 2018, total simpanan di bank yang isi rekeningnya di atas 5 miliar ada 2.638 triliun. Sekarang, per September 2023, jumlahnya udah melonjak jadi 4.331 triliun rupiah. Naik sekitar 64% dalam 5 tahun. Makin menggunung. Sementara yang tabungannya di bawah 100 juta
dari 838 triliun rupiah pada tahun 2018 hanya tumbuh 20% dalam 5 tahun atau sekitar 4% per tahun. Coba kalau kita lihat jumlah rekeningnya. Untuk rekening yang isinya masing-masing di bawah 100 juta rupiah, jumlah rekeningnya sekitar 500-an juta dengan total tabungan 1.005 triliun rupiah pada September 2023. Sementara yang isi rekeningnya masing-masing lebih dari 5 miliar rupiah, jumlah rekeningnya hanya 571 ribu rekening dengan total simpanan 4.331 triliun. Sungguh ketimpangan yang nyata. Nah, di luar rekening dengan isi rata-rata di bawah 100 juta dan di atas 5 miliar itu, ada kelompok yang isi rekeningnya 100 juta sampai 1 miliar. Saat ini jumlah rekeningnya ada sekitar 6 juta. Isinya secara keseluruhan sekitar 1.683 triliun. Kira-kira kalau didistribusi ke setiap rekening secara adil, isinya sekitar 284 juta per rekening. Sedangkan untuk rekening yang isinya rata-rata di bawah 100 juta rupiah, jumlah rekeningnya ada 528 juta. Berarti setiap rekening isinya sekitar 2 juta saja. Sementara rekening nominal 100 juta sampai 1 miliar jumlahnya sekitar 6 juta. Setiap rekening rata-rata isinya sekitar 284 juta rupiah. Untuk rekening yang duitnya 1 miliar sampai 5 miliar, per rekening isinya sekitar 2 miliar. Total rekeningnya ada 571 ribu. Dari data ini terlihat, untuk kelompok rekening dari bawah 100 juta sampai 5 miliar, isi masing-masing rekeningnya ada di bawah rata-rata minimum pengelompokan berdasarkan nominal. Kondisinya berbeda dengan kelompok yang rekeningnya di atas 5 miliar. Dengan jumlah rekening sekitar 133 ribu, setiap rekening isinya rata-rata 32 miliar. Jadi di atas rata-rata pengelompokan yang 5 miliar itu. Bayangkan, kalau orang-orang dengan rekening di atas 5 miliar itu belanja di dalam negeri. Nggak melulu belanja barang impor dari negara asal, atau mereka nggak melulu kalau berobat selalu ke luar negeri. Ekonomi nasional akan semakin sehat dan gemuk. Jadi pantaslah kalau pemerintah geram. Mereka yang kaya, kelompok 0,02% tampaknya lebih suka menimbun uangnya di bank seperti terlihat dari pertumbuhannya yang tertinggi di antara kelompok rekening lain. Eling lan waspada.